calon pemikir, calon pemimpin masa depan baik di Indonesia maupun di Jawa Tengah. Next. Ini bencana sudah diketahui ya, tadi oleh Pak Rektor juga disampaikan, ini kita sudah mengalami semua, geologi, hidrometeorologi ya baik alam maupun non alam maupun sosial kita sudah mengalami semua. Jadi ini termasuk biologi, ini epidemi, pandemi juga sudah kita alami semua. Next. Ini untuk terkait dengan banjir, itu baik banjir bandang maupun rob. Ini ada dua klasifikasi, ini yang cepat maupun yang lambat. Jadi ini kalau banjir yang terkait dengan kebencanaan, itu baik itu banjir maupun gempa ini ada yang sifatnya cepat karena itu prediksinya tidak bisa diprediksi satu jaman, tidak bisa. Jadi ini kadang-kadang mendadak terjadi. Contohnya gempa, sampai detik ini belum ada negara di dunia ini yang bisa memprediksi kapan besok pagi gempa, di mana lokasinya, titik lokasinya, koordinatnya, tidak bisa. Termasuk ada negara yang sampai sekarang masih melakukan penelitian, 3 negara besar di dunia ini, di Rusia, Jepang, dan Amerika, sampai sekarang pun belum bisa menentukan kapan bencana itu, gempa itu terjadi. Cuma hanya mengira-ngira. Contoh yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang sempat viral, sampai sekarang pun viral itu terkait dengan megatrust. Itu BMKG sudah mengatakan tinggal tunggu waktunya saja, tapi kan tidak tahu kapan itu akan terjadi, jam berapa, titiknya di mana. Tapi untuk titik-titik koordinat sebenarnya BMKG sudah memprediksi di beberapa titik, termasuk kalau berdasarkan dari pemetaan BMKG ini, kalau wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang terdampak itu seperti diketahui di pemetaan BMKG ini di lepas pantai antara perbatasan Jawa Timur dan Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu bisa nanti rekan-rekan bisa mendownload pemetaan itu dari BMKG, data dari BMKG. Tapi kalau saya menyampaikan di sini nanti dikira menakut-nakuti ya. Tapi yang jelas data yang terakhir itu di lepas pantai Bali, jaraknya ada sekian kilometer, kemudian perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah sekian kilometer, terus kemudian di antara Selat Sunda ke Samudra Hindia itu sekian kilometer. Jadi ada beberapa titik yang mungkin itu berdampak terkait dengan megatrust di Jawa. Terus untuk yang kejadiannya ini tidak langsung terdampak, itu yang sekarang ini baru menjadi ramai. Kalau dari BMKG itu mengatakan ada kekeringan Godzilla. Nah itu walaupun sudah ramai tapi sampai detik ini banjir masih melanda di mana-mana. Nah ini apakah nanti perlu ada pelatihan khusus bagi pegawai BMKG mungkin untuk lebih tepat lagi memprediksi apakah sekarang ini sudah musim kemarau atau masih musim hujan. Karena di Semarang kemarin juga hujan, tanggul sungai Pelumbonnya juga jebol, Cilandak jebol, Kaliangker jebol, terus Waridin yang di Kendal juga jebol. Jadi ini malah beberapa warga di sekitar Tugu itu mengatakan ini BMKG ini keliru memprediksi, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kekeringannya tidak tahu apakah jadi kekeringan atau tidak. Terus kemudian kasus rob ya, kasus rob ini memang di Pantura, hampir seluruh Pantura ya, dari mulai tidak hanya di Jawa Tengah, dari mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur hampir rata-rata itu terjadi rob. Cuma kadang-kadang ini informasi itu tidak tersampaikan sampai ke pusat. Jadi ini kadang-kadang kami kalau ada rapat di BNPB Pusdalop ini, karena apakah Jawa Tengah ini pusat pengendalian operasi data informasinya ini tiap 1 jam update sehingga bisa mengetahui di mana saja di Jawa Tengah itu ada bencana, sedangkan di beberapa provinsi tidak seperti itu. Jadi kadang-kadang data ini juga berpengaruh terhadap kajian risiko bencana.
Kalau sering melaporkan berarti bencananya berarti semakin banyak. Tapi kalau tidak melaporkan berarti daerah itu tidak terjadi bencana. Nah itu kadang-kadang itu menjadi sasaran balik kepada kami di Jawa Tengah karena seringnya kita melapor malah dianggap Jawa Tengah itu menjadi banyak sekali terjadi bencana. Nah, ini kalau kasus Rob ini kan jelas ya. Kalau dari beberapa penelitian itu ada yang mengatakan banyak beban bangunan di atas karena tanah-tanah yang di pesisir ini adalah tanah endapan. Beda yang di wilayah tengah. Kalau di wilayah tengah ini kan jelas itu karena erupsi zaman purba, batuannya keras. Nah itu mungkin terjadi pelapukan dan bahkan terjadi pelapukan sehingga mengakibatkan sekarang ini banyak longsor di wilayah tengah Jawa. Sedangkan di pesisir ini lebih banyak datarannya ini adalah dataran endapan. Kalau kita melihat di Google Selat Muria itu di tahun 1700-1800 masih muncul selat itu. Tapi sekitar 1900-an selat itu mulai terjadi pengendapan dan sekarang menjadi dataran. Datarannya menjadi apa? Nah, sekarang ada yang menjadi Kabupaten Grobogan, ada yang menjadi Kabupaten Pati, ada yang menjadi Kabupaten Demak, ada yang menjadi Kabupaten Kudus dan ada yang menjadi Kabupaten Jepara. Jadi kalau kami kadang-kadang itu sosialisasi ke wilayah beberapa Pantura Timur ini, kenapa kok wilayah Pantura Timur ini sering terjadi banjir? Ya air itu mencari, jelas kalau secara logika nalar sehat, kalau hujan air itu akan mencari tempat yang lebih rendah, paling rendah. Di mana paling rendah? Arahnya ke laut, ke rawa-rawa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Nah di mana rawa-rawa itu? Kalau kita berkilas balik jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Selat Muria ini kan dulu selat, air laut, buangan air dari pegunungan. Nah kalau sekarang menjadi dataran, otomatis kalau hujan ya di sana pasti menjadi tempat penampungan air. Nah tinggal pengelolaan bagaimana cara mengelola air ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk rekan-rekan dari akademisi, apalagi ini sarjana teknik sipil ya, bangunan, nanti membangun saluran air, membangun jembatan, membangun talut, dan sebagainya. Next, ini untuk profil kebencanaan sesuai dengan kajian risiko bencana, banjir di urutan pertama, terus banjir bandang di urutan kedua, walaupun dua bencana ini tergolong tinggi, alhamdulillah untuk korban bencana meninggal dunia di dua ini tidak begitu signifikan. Jadi kalau yang meninggal dunia ini tidak begitu banyak. Ya mungkin dasarnya kecerobohan ya. Jadi kasus yang di Demak banjir itu perbatasan Demak dengan Kudus banjir di 2025 awal itu ada 3 orang santri pati meninggal itu sebenarnya kesalahan mereka. Kalau kami ditanya oleh wartawan kemarin, karena dari sisi BPBD, dari sisi relawan, itu kita sudah memperingatkan pada sekolah-sekolah yang ada di sana, termasuk pondok pesantren, untuk santrinya tidak keluar. Tapi faktanya ada 3 santriwati keluar, mainan di pinggir sungai, akhirnya kecemplung mati. Ini kasus yang di perbatasan banjir di awal 2025 kalau tidak salah. Itu yang tanggul jebol perbatasan antara Demak dengan Kudus. Jadi secara umum untuk banjir ini tidak kurang begitu signifikan dalam artian korban meninggal dunia, tapi yang paling besar adalah tanah longsor. Yang tadi itu di awal kami sampaikan itu kejadiannya itu mendadak. Kasus di Cibening Cilacap dan di Pandansari Banjarnegara itu sebenarnya dari sisi BPBD kita sudah melakukan sosialisasi, sudah melakukan edukasi. Contoh di 2 lokasi tersebut, contoh di Cilacap ya, itu hampir kejadian dengan Banjarnegara ini kejadiannya pas di hari libur.
Dan faktanya bencana yang terjadi di Jawa Tengah, bukannya kami mendahului Yang Maha Kuasa, itu rata-rata di Jawa Tengah itu kejadiannya pas tanggal merah atau hari libur. Coba nanti rekan-rekan search ya di Google atau bisa ke website kami di BPD, di Pusdalop itu, kejadian-kejadian itu pas hari libur atau tanggal merah. Lah yang di Cilacap itu sebenarnya 1 minggu sebelum kejadian kita sudah melakukan sosialisasi. Jadi pertama kita membuat surat edaran ke Pak Bupati, kemudian Bupati melakukan rapat koordinasi dengan camat kepala desa, itu di hari Senin. Jadi hari Jumatnya kita edarkan surat, Seninnya Pak Bupati mengundang rapat camat dengan kepala desa stakeholder, hari Selasa Rabu para kepala desa mengumpulkan tokoh masyarakat RT RW, hari Kemisnya para tokoh masyarakat mengumpulkan warganya per dukuh, per RT RW, mereka merencanakan hari Seninnya untuk mengungsi. Kalau yang di Cilacap malam Minggu longsor. 23 meninggal dunia. Lah 23 yang meninggal dunia ini itu yang terakhir melakukan pengungsian. Dari 23, 2 direlakan karena tidak bisa ditemukan. Jadi saya mengambil contoh, kalau ini apa ya namanya? Ini longsor ya. Longsoran setinggi ini ada eskavator pakai cangkruk itu. Terus ini turun, itu cangkruknya ngeruk lagi, itu atap rumahnya belum kelihatan, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi 2 kali ekskavator turun itu atap rumah belum kelihatan. Jadi kita bisa membayangkan berapa tinggi volumenya itu longsoran. Kasusnya juga sama di Pandan Arum. Pandan Arum itu hari Selasa Bupati mengadakan rapat, terus hari Rebu Kemis mereka para kades ini mengumpulkan tokoh masyarakat. Sama hari Seninnya sudah ada yang pindah, Minggu siangnya sore 26 terlambat mengungsi ini kena. Yang 6 direlakan tidak bisa ditemukan. Jadi beberapa kasus ini sebenarnya kalau kami falsafah dari BNPB sesuai dengan Undang-Undang 24 2007, sebenarnya tugas BNPB dan BPBD itu kan Badan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu sebenarnya adalah bagaimana caranya kalau ada bencana, bencananya itu apapun, entah itu 1 hari mau banjir bandang berkali-kali, itu ada tsunami berkali-kali, yang penting tidak boleh ada yang mati. Jadi kata kuncinya dibentuk BPBD dan BNPB ini, kalau ada bencana apapun gimana caranya tidak ada yang mati. Nah, kita sudah melakukan, saya di bidang prabencana sudah melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Faktanya yang di Cilacap dan Banjarnegara itu sudah kita lakukan, tapi kembali lagi garis tangan. Jadi kalau sudah berupaya meninggal dunia, nasib. Terus kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, termasuk hari ini kita alhamdulillah dari UMS ini melakukan kerjasama dengan kami diundang untuk melakukan sosialisasi ini juga dalam rangka untuk menginformasikan kepada teman-teman semua. Maksudnya kalau ada bencana itu harapannya jenengan tidak meninggal dunia. Kita semua yang hari ini ada di auditorium ini, kalau besok pagi ada bencana, harapannya jangan sampai meninggal dunia. Karena kalau meninggal dunia, saya nanti masuk kubur, ditanya oleh malaikat, Fajar, kamu sudah sosialisasi? Sudah kamu sampaikan? Sudah. Kok ono sing mati? Berarti saya dihukum oleh malaikat. Jadi ini harapannya saya juga menyampaikan seperti ini. Setelah dilakukan ini ada upaya-upaya dari masing-masing kita diri sendiri. Jadi ada penelitian di Jepang itu, kalau ada bencana di Jepang itu yang bisa hidup 35% itu karena diri sendiri.
Terus yang ditolong oleh saudaranya, tetangganya itu sekitar 30%. Terus kalau ada ditolong orang lewat, kebetulan ada orang lewat, itu hanya sekitar 15%. Terus kemudian ditolong oleh BPBD, stakeholder, relawan, itu hanya sekitar 2%. Jadi misalkan rekan-rekan itu mengandalkan, maaf ya nun sewu, kalau ada bencana, kikan ono BPBD, ada Basarnas, itu prosentasenya hanya 2%. Jadi fondasi dasarnya apa? Ya dari diri sendiri. Terus yang bejo, ada bencana dia selamat bejo, itu 0,7%. Jadi dilalah banjir Temangsang, dilalah kita kebetulan pakai rompi pelampung, itu nilainya hanya 0,7%. Tapi nilai tertinggi 35% sekian itu karena diri kita sendiri. Saya mencontohkan diri saya, karena saya bekerja di BPBD ya, sering saya menyampaikan keluarga saya punya anak 3, saya dan istri saya tidak bisa berenang. Tidak bisa berenang. Tapi saya membelajarkan anak-anak saya harus bisa berenang. Jadi sejak SD anak-anak saya 3 orang itu saya sekolahkan, saya belajarkan untuk berenang. Sampai sekarang nun sewu, walaupun sudah besar-besar, anak saya yang baru sudah bekerja, yang nomor 2 sudah bekerja, yang ragil kuliah. Kalau pas liburan ke rumah saya ajak ke Gor Jatidiri, di sana ada kolam renang yang kedalaman 5 meter itu, 3-tiganya sampai sekarang masih mampu. Jadi menyelam 5 meter. Jadi ini termasuk saya melatih untuk keluarga saya. Jadi ini saya juga menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti kalau bukan promosi supaya menang lomba renang enggak ya. Karena wilayah kita itu lebih banyak samudera. Nah ini. Nanti kalau sudah berkeluarga, latihlah anak-anak panjenengan itu bisa berenang. Terus yang kedua, terkait dengan longsor dan kebakaran. Saya waktu masuk di BPBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014, saya tidak tahu. Setelah 2015 saya dikursuskan oleh pimpinan saya melatih di rumah saya, latihan gladi sendiri. Rumah saya di Jalan Mugas Dalam nomor 54 Semarang, di belakang SMA Negeri 1 Semarang. Jadi nanti kalau suatu ketika teman-teman ada acara di Simpang 5 atau di kantor gubernuran, kebetulan lewat jalan-jalan, lewat di Mugas Dalam, itu sekitar situ, nanti ada yang tanya, Pak atau Mas, ada yang tahu rumahnya Pak Fajar enggak? Mantan lurah, sekarang pegawai BPBD Provinsi. Kebanyakan tahu. Taunya karena apa? Saya dianggap orang edan. Kenapa saya dianggap orang edan? Karena hampir 1 tahun di 2015 itu saya melatih keluarga saya dan tetangga saya. Jadi saya punya rumah, terus tiap pagi setelah subuh saya itu ngebrok pintu rumah saya. Di hari pertama, kedua, ketiga, tetangga saya pada keluar. Saya menghitung pakai speedometer. Brok, istri saya 15 menit keluar dari rumah ke depan. Anak saya menganggap 15 menit itu anak istri saya mati. Karena golden time itu harus kurang dari 5 menit. Jadi 5 menit itu harus di depan rumah. Jadi kalau lebih dari 5 menit, saya waktu itu, wah bojoku mati, anakku mati. Itu 1 tahun, itu saya dan keluarga saya. Tetangga saya keluar rumah, "Napa Mas? Napa Mas?" Saya bilang, "Simulasi Pak, gladi." "Gladi apa?" "Ya gladi Pak." Ya mereka sambil balik, dian, itu aja. Fakta Pak, ini saya melakukan untuk keluarga dan tetangga saya. Berjalannya waktu, ya setelah 1 tahun itu sekarang saya banyak mengurangi. Tapi saya pernah mencoba
setelah COVID kemarin 2022, ini waktu Pak Bergas jadi Kalahar baru, saya coba kan beberapa kali tidak lakukan. Itu 7 menit, 8 menit tetangga saya keluar, istri saya keluar. Jadi saya sudah membelajarkan anak istri saya dan tetangga saya. Maksudnya suatu ketika saya, istri saya, anak-anak saya tidak di rumah, baru ada acara di luar kota, tetangga saya ada acara di luar kota, kalau ada peringatan dini harus keluar ruangan. Termasuk hari ini. Mungkin tadi sudah dimulai, setiap ada acara perlu disampaikan safety briefing. Gunanya safety briefing supaya panitia penyelenggara tidak kena gugatan Undang-Undang 24 2007. Di pasal 77 Undang-Undang 24 2007 itu ada aturan mengenai kemudahan akses pada saat darurat. Saya menyampaikan ini di beberapa setiap ada pertemuan perlu ada safety briefing. Jadi kalau sampai terjadi bencana, berapa menit lagi? 5 menit lagi. Sampai terjadi bencana, panitia tidak kena gugatan. Next, terus saja, terus yang terakhir itu, ini peta-peta semua. Terus, selain kejadian yang tadi disampaikan, terus kerusakannya, terus nanti bisa ini sama ya, tanggap, ini kegiatan PK, pencegahan siapsiagaan, peringatan dini, terus bentuk mitigasinya, desa tangguh. Nah ini harapannya UMS nanti ke depan bisa bekerja sama untuk semakin membumikan satuan pendidikan aman bencana ini, termasuk Satpen ya, universitas itu termasuk satuan pendidikan. Jadi wajib nanti UMS ini bisa SPAB. Terus upaya pengurangan terus saja. Terus ini desa tangguh baru sekitar 21% di Jawa Tengah. Harapannya nanti KKN UMS sama seperti Undip dan UNES ya. Ini bisa membumi dengan UNS ini desa-desa minimal di Solo lah. Solo Raya itu Karanganyar, Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, Boyolali, Klaten, Sragen. Karena panjenengan ada di sini, paling tidak desa-desa di Solo Raya ini 50% di satu kabupaten sudah desa tangguh. Next, harapan kami. Ini baru kecil ya. Ini perlu ada pentahelix support dari perguruan tinggi. Next. Ini EWS longsor yang kita laksanakan. Tempo hari kita kerjasama dengan UGM. Sekarang kita mandiri dengan salah satu penyedia. Nah, ini Pak Kalahar ini baru. Ini model yang kita pasang sekarang berbasis sensor langsung dengan satelit. Harganya 70 juta. Ini insya Allah dalam waktu dekat ada salah satu partai politik yang akan menyumbangkan anggarannya untuk EWS di Jawa Tengah ini. Harapannya nanti juga dari UMS ada inovasi baru lagi, karena ini baru sensor satu arah ya. Ini baru sensor satu arah. Pak Kalahar berkeinginan sensor ini bisa 4 penjuru mata angin. Jadi satu tegaan bisa radius 2 km arah timur, 2 km arah barat, utara, selatan. Jadi ini baru satu arah. Ini harapan kami nanti ada inovasi yang bisa diciptakan dari Fakultas Teknik UMS ini, sensornya bisa berbasis 4 arah mata angin. Jadi untuk satu tegaan 4 mata. Jadi kalau ada gerakan di 4 penjuru mata angin ini bisa melakukan peringatan dini. Next. Ini terus saja. Terus ini yang tadi pasal 77, ini RR terus. Ini RR terus pasca. Terus nah ini peran akademisi khususnya teknik ini mengembangkan infrastruktur tahan gempa. Ini contoh di Tegal ya, di Padasari itu ada 900 rumah. Itu satu desa Bapak Ibu, teman-teman. Satu desa ini terdampak 900 rumah.
Ini bisa kita bayangkan sekian ribu hektar. Nah, ini harapannya UMS kita dorong supaya ada inovasi bagaimana caranya ada bangunan rumah di lokasi yang itu memang ada gerakan tanah. Apakah itu bentuknya rumah panggung atau nanti cakar ayam. Fakta yang terjadi di Padasari Tegal itu pakainya cakar ayam, tapi tetap jebol semua. 900 rumah. Nah, ini ke depan mungkin UMS bisa menjadikan Padasari Tegal ini menjadi semacam penelitian dari Fakultas Teknik Sipil bagaimana bisa membangun rumah di area tahan gempa. Tadi sampai sempat menyampaikan kepada Pak Rektor itu sudah rencana direlokasi dan itu pernah terjadi ya di Tegal, di Dharmasuci, direlokasi orangnya balik lagi. Jadi sudah di Dharmasuci itu terjadi sama sekitar sekian 50 rumah itu direlokasi. Pemda sudah menyediakan tanah relokasi, dibangunkan, dia balik lagi ke lokasi miliknya. Padahal itu sertifikatnya sudah dicabut, jadi milik pemerintah, dia balik lagi. Nah, ini harapannya karena ada kasus seperti itu, apakah dimungkinkan nanti UMS menemukan bangunan tahan gempa ya di Padasari ini di lokasi yang terdampak gerakan tanah. Next. Terus ini ada standar kualitas konstruksi, ini klise ya biasanya. Kalau kita minta rekomendasi dari Dinas PU, sudah kita berikan, tapi kenyataannya warga masyarakat tidak memperhatikan itu. Jemblung itu juga sama, balik lagi. Celapar, Banjarga, balik lagi. Next. Oh sudah habis. Demikian dari kami, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Perubahan iklim. Nyambung sedikit mengenai kejadian bencana. Ini kami mohon izin mengambil data dari website BNPB. Kalau kita perhatikan angka-angka di sini, gitu ya, dominasi kejadian bencana hidrometeorologi itu sangat besar. Mulai dari banjir, karhutlah, cuaca ekstrim, tanah longsor, kekeringan, dan seterusnya ini sangat besar. Lalu kalau kita fokus pada dua hal, banjir dan tanah longsor, ya, yang dampaknya itu meluas dan bisa mengancam jiwa, itu tentu harus menjadikan perhatian lebih. Tidak hanya dari kalangan-kalangan tertentu, misalnya tadi dari instansi kebencanaan, stakeholder kebencanaan, tapi juga harus memerlukan kesadaran dari semua pihak. Kemudian gempa, erupsi, tsunami juga ada kejadian, tapi dalam jumlah kecil, dan itu juga kalau dari penyebabnya itu dari alam gitu ya, bukan dari sebab atau ada sebab dari campur tangan manusia. Namun banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor ini tentu sangat dipengaruhi juga oleh aktivitas manusia. Jadi tentu kembali juga pada kita semua, kejadian-kejadian bencana akibat atau ada unsur dari pengaruh atas manusia ini juga kita perhatikan lebih. Jika kita perhatikan aktivitas alam yang sehari-hari kita perhatikan tentu saja, yaitu siklus hidrologi. Kita perhatikan di sini, saya mohon izin ambil dari Dinas Kebudayaan DIY. Kita perhatikan terutama yang terjadi di daratan, yaitu runoff, infiltration, dan groundwater flow. Maka di sekitaran ini kalau kita perhatikan ya, kejadian-kejadian bencana tadi, banjir, tanah longsor, itu ada pada proses-proses ini. Banjir, erosi, longsor, itu ada
di tahap ada di proses runoff, infiltration, dan groundwater flow. Namun karena ini siklus yang menopang kehidupan kita, maka tentu kita tidak boleh menghambat atau melawan ya, tetapi harus mengelola dan mengarahkannya supaya siklus ini bisa terjadi dengan lancar. Dan berangkat dari hal tersebut, maka tentu kita mengharapkan kejadian bencana akibat hidrometeorologi ini bisa berkurang. Nah, bayangkan kalau ada yang membuka lahan yang sebelumnya itu merupakan lahan resapan gitu ya, banyak vegetasinya, jadi otomatis mengurangi daerah resapan air, lalu membentuk timbunan atau menggali timbunan yang curam gitu, atau membuat struktur dinding penahan tanah gitu dari bahan yang berat gitu. Lalu di atasnya juga kita gunakan untuk beban-beban besar, misalkan jalan tol ya, yang bebannya besar. Lalu ada pemukiman di bawahnya gitu. Tentu hal ini kita sudah bisa perkirakan akan mengganggu proses siklus hidrologi tadi. Ini juga tentu menambah risiko terhadap kejadian bencana, terutama bencana hidrometeorologi. Nah, kalau kita simulasikan bagaimana hubungan antara siklus hidrologi yang terganggu sampai terjadi tanah longsor, ini kami coba buat kronologinya begitu ya. Pertama, kalau kejadian hujan ekstrim, maka aliran air permukaan itu akan meningkat. Jika area resapan berkurang, maka tampungan-tampungan air di daratan, sungai, waduk, saluran itu akan meluap. Karena semakin meninggi airnya, permukaan airnya, tanggul yang menahan itu bisa over kapasitas. Lalu juga bisa menyebabkan genangan meningkat, terjadilah banjir. Tidak berhenti di situ, maka banjir ini akan menyebabkan tanah semakin jenuh air. Atau juga karena kalau ada arus yang deras, maka lereng di sekitarnya ikut terkikis, terjadi erosi. Apalagi kalau lereng galian itu terlalu curam, maka sangat rentan terjadi tanah longsor. Seperti yang nampak dalam foto ini. Kejadian tanah longsor ini tentu sangat menakutkan ya. Gitu. Lalu apa yang sehari-hari juga kita rasakan? Kalau dahulu hujan rencana itu lebih predictable atau musim itu lebih konsisten. Bulan-bulan ber itu kan otomatis kita hafal itu basah gitu ya. Setelah itu separuh tahun berikutnya itu pasti musim kering, kemarau. Terus hidrologinya normal, aliran air lancar, banjir jarang terjadi gitu ya. Otomatis kondisi tanah lebih stabil dibandingkan dengan kejadian sekarang. Intensitas hujan lebih agresif. Di tempat saya sekarang ini sedang panas-panasnya. Saya tidak tahu di tempat Bapak Ibu hadirin semuanya apakah juga panas ataukah mendung hujan, atau 1, 2, 3 jam berikutnya akan hujan tetap panas. Kita sudah hal itu tidak bisa dipastikan ya. Jauh labil sekali sekarang ya kondisi cuaca. Kejadian ekstrem lebih sering terjadi. Akibatnya drainase dan tampungan sering overload, kondisi tanah sering jenuh air, sehingga labil dan rentan longsor. Nah kemudian yang menjadi tantangan kita bersama adalah bagaimana mengendalikan aliran air, itu intinya. Lalu juga menjaga stabilitas tanah, mengurangi terjadinya erosi, memperkuat lereng dan timbunan, sementara tetap membangun dengan cepat dan efisien. Ini juga kita tidak bisa menghindari. Kebutuhan akan akses jalan, pemukiman, lahan industri, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tahan ya, seiring dengan kebutuhan warga masyarakat. Namun tujuannya adalah tetap dengan dampak lingkungan yang seminimal mungkin. Jadi kalau ada masalah gitu ya, itu kita menyelesaikannya jangan menambah masalah. Jadi harus, kalau kita pinjam istilah salah satu instansi ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Itu tantangan kita bersama. Lalu kemudian
karena bahasan kita fokus pada geosintetik, bagaimana kiprahnya, penggunaannya, kita sedikit akan coba lihat bersama. Jadi geosintetik ini bukan satu bahan saja, tetapi banyak bahan banyak bentuknya ya, dari lembaran, dari jaring-jaring gitu ya. Kemudian ada yang 3 dimensi, ada yang 2 dimensi. Bahannya juga macam-macam, dari walaupun sama-sama dari plastik. Ya. Bisa digunakan sebagai apa saja. Kalau kami rangkum, geosintetik ini bisa digunakan, difungsikan setidaknya 8 fungsi gitu ya. Mulai dari pelapis pembatas antara 2 metal yang berbeda, bisa sebagai berkekuatan, sampai pada lapisan kedap. Hal ini kita bisa perdalam nanti mungkin pada sesi berikutnya, pada kesempatan lain. Contohnya, contoh penggunaan seperti bisa kita buat sebagai tanggul, terus kemudian kita susun berlipat-lipat sehingga membentuk lereng, gitu ya. Terus juga bisa kita gunakan sebagai pelapis saluran anti rembes, ya, sehingga rembesan ini tidak masuk ke dalam tanah, lalu tanah tidak jenuh, gitu ya, sehingga memperkecil risiko longsoran. Lalu juga ada jenis geosintetik yang mendukung vegetasi. Jadi tidak hanya secara secara aktif mendukung proses konstruksi, tapi juga mendukung proses vegetasi yang juga mendukung proses hidrologi tadi, siklus hidrologi tadi itu bisa lebih tahan. Jadi melalui proses vegetasi ya, sehingga aliran air permukaan itu bisa diminimalisir, bisa dikendalikan gitu. Dan juga erosi yang terjadi pada permukaan lereng bisa dikendalikan. Kalau kita bandingkan dengan struktur konvensional yang umumnya kita jumpai ya, yang mungkin lebih populer, jauh lebih populer gitu. Pertama, untuk membuat satu kemiringan lereng, itu kita bangun talut. Bisa dari beton, bisa dari lesangan batu, gitu ya. Tapi dengan geosintetik kita bisa membuat juga bentukan lereng dengan cara melipat-lipat tadi ya. Bahkan kemiringan bisa tegak 90 derajat. Kemudian berikutnya, kalau ada jalan yang jelek ya, jalan dapur gitu, biasanya dipasang kayu atau bambu digelar di permukaan jalan tersebut. Kalau ada geosintetik ya, geotekstil ya jenisnya, itu bisa hanya sekali digelar gitu ya, gelar di permukaan jalan yang jelek atau tanah yang jelek, lalu ditimbun tanah lagi, bisa dilewati dengan lebih baik. Berikutnya saluran besar gitu ya, biasanya dibangun dari cor beton nih, ada tulangan-tulangan gitu ya. Dengan geosintetik dengan jenis geomembran ini bisa digunakan untuk sebagai pelapis kedap supaya saluran tetap mengalir tanpa hilang atau rembes. Lalu terakhir sebagai contoh, kalau kita jumpai struktur pemecah gelombang atau jetty ya, tempat kapal bersandar gitu ya, itu sejak lama itu menggunakan bahan dari batu besar atau dari blok-blok beton yang dicetak. Namun dengan adanya geotekstil dari jenis geotube ini bisa diisikan pasir ya. Kalau di pantai kan banyak pasir ya. Pasir dimasukkan dalam geotube sehingga membentuk satu struktur tanggul yang besar. Baru kemudian di atasnya tetap kita tutup dengan batuan atau blok beton tadi, tapi dengan jumlah yang sedikit gitu ya. Maka bisa terbentuk breakwater atau jetty ya. Bagaimana ukuran pada umumnya yang diperlukan. Ini contoh perbandingan bagaimana material geosintetik bisa menggantikan struktur konvensional yang sudah duluan populer mungkin ya, seperti itu. Kemudian kami sengaja
ingin memaparkan dua studi kasus bagaimana kami memberikan saran atau ikut serta dalam usaha menanggulangi kejadian longsor. Pertama di Jawa Tengah, di Wadas Lintang. Yang kedua di Papua Barat. Pertama di Wadas Lintang, ini kejadian tahun 2021. Jadi pada saat itu kami berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi Jawa Tengah. Kejadiannya adalah di depan kantor Koramil Wadas Lintang, terputus jalannya pada 12 Januari 2021 sekitar pukul 4.45. Dilihat dari atas melalui drone, nampak cekungan longsor itu ke bawah sepanjang kurang lebih 150 meter. Di longsor ini berdasarkan cerita warga setempat dipicu oleh hujan berintensitas tinggi. Ya. Bahkan nyaris menyeret bangunan kantor Koramil. Bagian jalan ini berada posisinya di atas lembah yang cukup dalam, yang merupakan ladang warga. Begitu dilihat di bagian ladang warga tadi ya, di bagian bawah jalan, itu ditemukan rekahan yang besar. Rekahan ini kalau kita bandingkan dengan tinggi orang, ini setinggi orang ini. Ya, ada bagian tanah yang muncul ke atas dan rekahan terbuka. Beruntung pada saat itu tidak ada korban jiwa. Kemudian dari Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah melakukan analisis apa penyebab dari kejadian tersebut. Dugaannya adalah sepanjang lereng terjunkan air hujan dan gigisan sungai dari atas beratus deras sehingga membuat stabilitas air yang di bawahnya terganggu. Kalau kami juga melihat satu fenomena, kami menemukan satu titik yang kami duga ini ikut menjadi sebab ya. Jadi ada aliran drainase yang cukup besar, itu kemungkinan besar mengalami bocor atau rembes yang secara progresif membentuk bidang gelincir besar yang lalu terpicu oleh hujan intensitas besar sehingga terbentuk bidang gelincir yang utuh dan mengakibatkan longsor. Kalau dari foto dokumentasi ini terlihat ada aliran air drainase ternyata bertepatan dengan dinding longsornya. Jadi kami juga punya dugaan terhadap hal ini. Jadi bukan penyebab langsung ya, mungkin ini terjadi dalam waktu beberapa tahun sebelumnya sudah mulai terjadi rembesan, ternyata lama-kelamaan membentuk retakan di dalam tanah ya. Air semakin mengisi retakan lalu membuat bidang gelincir dan terjadi longsor. Kemudian kami bekerjasama dengan Dinas PU Provinsi untuk melakukan perhitungan desain. Pada saat itu menggunakan geotekstil dengan bentuk seperti ini ya, geotekstil dan ada jalur-jalur tebal benangnya, kemudian dilipat-lipat, banyak lipatan ke atas, dan juga ada dukungan dari jalur drainase atau saluran drainase yang besar. Dan itu dilakukan proses konstruksi. Ini bagian yang kami maksud tadi, bagian kemungkinan kalau kami duga itu ada rembesan pada awalnya, rembesan pada saluran. Karena tepat di posisi itulah dinding bidang gelincir itu bermula terjadi. Lalu proses konstruksi pertama pemasangan jalur drainase menggunakan pipa besi diameter 1 meter yang dibungkus geotekstil woven sebagai filter. Jadi usaha kami untuk mencegah terjadinya bocor pada saluran drainase. Ya, jadi penyebab sesuai dugaan kami penyebab dari longsor ini sudah bisa diantisipasi sejak awal. Kemudian dipasang lapis-lapisan geotekstil secara bertahap, lapis sampai ke lapis-lapis terakhir di atasnya. Kalau dilihat dari kejadian Januari 2021, di pada saat itu memang kalau kita ingat sedang gawat-gawatnya kasus COVID
sehingga kami juga terbatas untuk melakukan mobilisasi personil, termasuk mengambil dokumentasi. Pada saat kejadian dan pembangunan kembali jalan itu seingat saya Februari Maret 2021 bisa selesai. Lalu kalau kita perhatikan dari saat itu setelah penyelesaian pembangunan sampai November 2021, kalau kami ambil dari Google Maps ini, jalan sudah bisa kembali dengan normal, termasuk bagian lereng yang merupakan ladang warga itu bisa dikembalikan posisi semula, posisi dan kondisi semula. Bahkan lebih lanjut 2023 bulan Juni kami juga perhatikan dari Google Maps ini kondisi jalan masih tetap stabil ya, betul. Kemudian yang kedua kami ambil dari Papua Barat, ini namanya daerah Lembap. Kejadiannya sama, ini adalah longsor jalan. Tapi kejadian ini kalau kami pantau dari Google Earth itu sudah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Ya, ini mungkin kita bisa maklumi kan, akses ke sana ini memang sangat minimal kalau dibandingkan dengan Pulau Jawa dan Sumatera gitu ya, atau pulau-pulau lain. Kondisinya adalah separuh badan jalan tergerus, lebih dari separuh tergerus, dipicu oleh sistem drainase kurang memadai sehingga aliran air mengikis bagian lereng secara progresif hingga longsor semakin membesar. Sudah dilakukan penanganan menggunakan beronjong batu, namun pada akhirnya lama-kelamaan beronjong batu ini ikut amblas turun ke bawah ya. Jadi nampak bekas jalur atau deretan beronjong batu di bagian bawah lereng. Kami perhatikan dari Google Earth, ternyata longsor sudah terlihat cukup besar sejak 2015. Sementara penanganan ini sekitar tahun 2018. Jadi sudah cukup lama penanganan permanen ini belum dilakukan. Ini adalah kondisi di lokasi sebelum dilakukan penanganan. Pada situ mereka hanya melakukan penimbunan kembali gitu ya, dan tentu ini bukan solusi yang permanen ya. Masih sangat rawan untuk longsor karena belum ada perkuatan yang dibangun. Lalu kami bekerja sama dengan Dinas PUPR Provinsi Papua Barat ya, untuk melakukan analisis desain, pertama dari kondisi tanah, lalu melakukan pemodelan menggunakan program komputer, kemudian mendesain bersama struktur penahan lerengnya. Kalau total dari bawah itu mencapai 16 meter. Pada struktur ini digunakan struktur gabungan ya. Di bagian bawah itu menggunakan dinding penahan beton, lalu di atasnya buat menggunakan geosintetik. Ini dikarenakan keterbatasan bidang kerja dan juga keterbatasan akses peralatan, sehingga untuk menggunakan geosintetik secara keseluruhan tidak memungkinkan. Pada proses konstruksi kita perhatikan tantangannya adalah jalan harus tetap aktif selama konstruksi. Bisa dibayangkan tadi badan jalan yang tinggal setengah atau sepertiga bahkan itu masih harus aktif untuk melayani lalu lintas setempat ya. Karena jalur ini sangat penting untuk logistik di kawasan tersebut. Lalu melakukan perapian existing ini masih terjadi longsoran kecil-kecil. Ini juga jadi tantangan. Belum lagi karena curah hujan di sana yang cukup tinggi, itu juga ikut jadi faktor proses konstruksi yang lebih menantang. Pertama tentu membangun dinding penahan dulu ya, dinding penahan tanah, lalu geoteksil dipasang dan dilakukan penimbunan secara berlapis-lapis seterusnya sampai membentuk lapisan-lapisan lereng seperti ini. Setelah ini mereka melakukan penimbunan tanah lalu dilakukan penanaman vegetasi di permukaannya. Sebagaimana terlihat
dari Google Earth juga, karena pada saat konstruksi itu juga di sana, kawasan sana itu sedang ada isu keamanan ya, ada biasa ya di Papua ada konflik Papua Merdeka. Nah pada saat itu memang sedang tinggi tensinya ya. Jadi kami untuk melakukan proses dokumentasi juga mengalami kesulitan. Tahun 2019, kurang lebih 1 tahun setelah konstruksi, tampak dari atas belum ada vegetasi yang tumbuh. Tapi di tahun-tahun berikutnya, 2022, 2023, ini vegetasinya kembali. Ya, vegetasi kembali padat ya, rapat, seolah tidak ada struktur di bawahnya yang dibangun. Dan bisa kita lihat, struktur jalan juga tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Bentuknya tidak terganggu, tampak retakan dan kerusakan seperti sebelumnya. Itu contoh yang kedua. Terus kemudian contoh yang ketiga, ini hanya sekedar dokumentasi. Di Sulawesi Barat, tinggi 25 meter, kemiringan 45 derajat, juga dibentuk seperti tadi ya. Jadi jalan longsor dibentuk strukturnya kembali, diperkuat menggunakan lapis-lapis geotekstil. Di Bali juga seperti itu. Kalau di Bali ini persis di sisi sungai. Persis di sisi sungai, lapis-lapis geotekstil digunakan sebagai perkuatan, lalu depannya diproteksi dengan bronjong batu. Ya, karena erosinya cukup besar ya. Jadi ada proteksi bantuan dari bronjong batu. Lalu di Yogyakarta juga ini adalah sungai yang menjadi aliran lahar gunung. Sebelumnya interupsi Bapak, Gunung waktunya Merapi. kurang 5 Ya. menit lagi. Baik, Kurang baik, 5 terima menit kasih. lagi ya. Ya. Jadi untuk lokasi ini Yogyakarta ini merupakan aliran jalur lahar Gunung Merapi, dan pada saat itu baru kejadian longsor, baru kejadian erupsi ya, erupsi besar Merapi yang terakhir. Nah, sebagai rangkuman, maka apakah geosintetik ini bisa berkiprah sebagai solusi? Ya. Kita kembali pada tantangan proses konstruksi. Pertama, aliran air aktif ya, ada rembesan atau aliran baik dinding maupun depan lereng. Curah hujan besar, operasional jalan di atas lereng tetap dibuka, potensi lereng masih labil, keterbatasan akses manfaat peralatan, belum lagi faktor keamanan gitu ya. Ini kita dari beberapa contoh sadikis tadi ternyata bisa diatasi dengan geosintetik. Pertama adalah jika hujan sulit terprediksi, itu akan mengganggu jadwal dan proses konstruksi seperti pemadatan tanah, pengecoran beton, penyambungan baja. Ya, maka dengan menggunakan geosintetik itu hanya banyak melibatkan proses pemadatan tanah, tidak ada pengecoran beton, penyambungan baja gitu ya. Jadi paling tidak faktor yang dipengaruhi oleh hujan ya, hujan yang sulit diprediksi ini menjadi berkurang gitu ya. Lalu yang kedua, sumber material konstruksi. Umumnya kan menggunakan semen, pasir, batu untuk membuat talut beton gitu. Itu adalah merupakan hasil penambangan. Jadi kita menggunakan kayu, itu juga hasil dari alam. Justru itu mengurangi vegetasi gitu ya. Jadi malah paling berisiko untuk merusak alam dan lingkungan. Namun kalau geosintetik ini adalah hasil pabrik ya, hasil pabrik dari bahan plastik ya, sehingga tidak langsung mengambil dari alam yang merusak. Gitu. Ini yang terakhir, transportasi besar dan berat untuk material-material tadi, batu besar, ya baja, beton precast, baik itu cast in situ ataupun ya precast ya, itu berisiko merusak jalan dan lingkungan. Bayangkan kalau di lingkungan rumah kita tiba-tiba ada truk molen yang lewat yang besar ya, sih kita khawatir akan merusak jalan. Namun geosintetik dengan ukuran dan berat yang lebih kecil itu bahkan bisa diangkut menggunakan pickup. Terakhir, kesimpulan adalah kiprah geosintetik pertama mengurangi ketergantungan pada material tambang dan material alam dalam jumlah besar, lalu membantu mengatasi tantangan konstruksi seperti akses, tanah lunak, cuaca dan kondisi lapangan ekstrim. Jadi bisa digunakan untuk sebagai alas ya, alas untuk kendaraan lewat.
Lalu mempercepat proses konstruksi, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya karena tidak perlu ada proses pemadatan beton, cor beton ya, curing beton itu tidak ada gitu ya. Yang diperlukan adalah pemadatan tanah, lalu penutupan dengan vegetasi itu bisa dikerjakan dalam jangka waktu yang singkat. Itu adalah proses konstruksi pada umum. Lalu sehingga mengurangi dampak lingkungan selama proses konstruksi dan operasional. Mendukung sistem hidrologi karena geosintetik ada yang bisa digunakan sebagai material drainase, filter, lalu material saluran, tampungan tadi ya, geomembran gitu ya, sebagai saluran. Lalu untuk stabilitas lereng juga bisa ditanam, bisa membantu proses penanaman vegetasi. Ya. Karena tersedia aplikasi untuk pengendalian erosi dan pemulihan vegetasi. Dan pada akhirnya mendukung konstruksi yang rendah karbon melalui efisiensi tadi ya, material, logistik, dan bahkan berpotensi untuk bisa didaur ulang. Jadi contohnya adalah pembuatan sifatan lereng menggunakan geogrid yang di depannya bisa ditanami vegetasi. Ya. Tapi penggunaan geosintetik ini juga bukan tanpa tantangan ya. Pertama tantangannya adalah dari tahap desain. Lebih menuntut pemahaman prinsip dasar geoteknik dan mekanika secara mendasar. Distribusi gaya, respon butiran tanah terhadap gaya, dan lain-lain dalam mata kuliah mekanika tanah atau teknik fondasi. Gitu ya. Dan tidak kalah pentingnya setelah kita bisa mendesain Sebelumnya mohon maaf Bapak, geosintetik. untuk waktunya sudah habis. Terakhir, satu slide saja lagi. Terakhir adalah yang tidak kalah penting kalau kita sudah memahami proses siklus biologi, kemudian geosintetik kita sudah bisa mendesain dengan baik. Terakhir adalah bagaimana menggunakan material geosintetik yang benar juga. Material geosintetik kan datang dari penyedia ya, maka harus kredibel. Kredibel itu seperti apa? Pertama, mutu produknya konsisten antara data sheet atau lembaran ya, brosur ya, ada angka-angka di brosur, dan kondisi yang diterima di lapangan. Lalu track record penggunaan yang luas dan terbukti. Kemudian kontrol kualitas, sertifikasi, hasil uji material, bahkan stok tersedia, suplai terjamin. Begitu juga dukungan teknis ya dari para tim teknisnya. Dari proses desain sampai instalasi hingga operasional dan perawatan, respon yang cepat terhadap kebutuhan proyek dan kendala lapangan, termasuk tidak kalah pentingnya sertifikasi dari lembaga sertifikasi yang kredibel seperti SPBI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sedikit atau banyak tadi melar waktunya. Mohon maaf atas kalau ada ungkapan yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak. Bisa diberikan tepuk tangan untuk Bapak Priya Ardana. Terima kasih Bapak Priya Ardana atas penyampaian materi yang sangat insightful mengenai Baik, kalau misalnya kita mendengarkan ya, tadi itu ada geotekstil, ada penanganan bencana dan sebagainya, tapi berbagai teknologi itu seringkali kurang adaptif terhadap climate change dan mahal ya. Itu hal yang nggak bisa dipungkiri. Kalau misalnya kita bilang, misalnya di desa saya ya, saya itu kan orang Wonosobo ya, ada tuh desa terpencil ya, kendaraan aja susah masuk, yang bisa masuk cuman motor. Gimana tuh bawa materialnya? Sulit ya. Salah satu cara untuk menanganinya itu dengan menggunakan vegetasi. But vegetasi itu sendiri punya akar yang dimana dia menyimpan air. Air di dalam tanah itu merusak tanah. Merusak itu bukan secara lingkungan, tapi dia men-trigger longsor begitu. Jadi ini sebuah dilema dan kita sebagai peneliti ya, sebagai researcher, sebagai seorang praktisi, kita harus tahu sendiri tanah itu maunya apa gitu, apa yang terjadi dalam tanah. Jangan sampai kita mengaplikasikan sesuatu yang nggak sesuai dengan kebutuhan tanah itu sendiri. Oke? Jadi judul saya adalah Asesmen Hidromekanis Perkuatan Bioengineering, Pemodelan Centrifuge pada Tanah Jenuh Sebagian. Next. Oh, ini remote-nya ada di saya ya? Oh belum. Oke, nggak apa-apa. Baik, sekarang
ada satu tanaman ya yang sangat populer namanya vetiver ya. Namanya vetiver ini sangat populer. Kenapa? Karena ini bisa ditemukan di banyak tempat ya. Kebetulan saya melakukan penelitian ini di HKUST ya di Hong Kong. Jadi ini sangat mudah untuk ditemukan di China ya. Di Hong Kong sendiri sangat jarang ya, tapi di China kita bisa menemukan dengan mudah. Which is China sama Hong Kong is pretty close ya, itu dekat. Oke, jadi latar belakangnya karena kita ingin tahu sebenarnya bagaimana interaksi tanaman di dalam tanah itu sendiri ya. Mungkin beberapa orang mengatakan ya simple lah, dalam tanah ada akar bisa menguatkan tanah dan sebagainya lalala. Tapi kita perlu memahami, kalau kita sebagai akademisi kita perlu memahami bahwa tanah itu sangat kompleks ya, apalagi namanya jenuh bagian. Tanah itu sebenarnya jenuh bagian ya. Yang dipelajari kalian mahasiswa, tanah itu hanya jenuh atau tak jenuh. Di kenyataan tanah itu jenuh sebagian ya. Jenuh sebagian itu artinya ya tidak terendam ya. Tanah yang jenuh berarti seluruh porinya terisi oleh air ya. Tapi tanah jenuh sebagian adalah tanah yang biasa kalian temui. Oke. Kalau saya biasa nerangkan ke mahasiswa itu air itu dalam teknik sipil itu cukup berbahaya karena air itu seperti playboy ya, dia takut berkomitmen ya. Jadi kalau panas dia pergi menguap, kalau hujan dia bertahan ya. Jadi kita sulit mengandalkan air ya di dalam tanah, walaupun air sendiri itu memberikan kekuatan ya. Selain fondasi itu air memberikan kekuatan, tapi tanah itu tidak bisa berkomitmen ya. Jadi itu seperti bumerang ya. Maka itu kita perlu mencari tahu, kita perlu memberikan perkuatan ya akibat adanya climate change yang menyebabkan ada evapotranspirasi ya, ada hujan berkepanjangan di mana itu menyebabkan tanah itu sulit untuk bertahan, air itu sulit untuk bertahan itu loh. Oke, next. Nah, ini beberapa penelitian yang pernah dilakukan ya. Ada penelitian mengenai nomor pertama itu memprediksi fluktuasi curah hujan, sampai di situ saja. Kedua, ada juga yang memprediksi interaksi friksi antara tanah, air dan tanaman, tapi dia hanya tahu interaksinya aja, tapi dia tidak mempelajari secara mendalam. Kemudian ada yang mempelajari mengenai struktur akar. Nah, kemudian yang terakhir adalah Profesor Charles dari HKUST ya, di mana saya juga menggunakan centrifuge yang sama ya. Centrifuge ini tinggi sekali ya. Jadi bukan segedung ini ya, 2 lantai. Centrifuge itu sangat tinggi. Ibaratnya kalau misalkan saya itu masuk dalam cuman di kotak itu yang ada kabel-kabelnya ya. Saya itu hanya masuk di yang ada kotak kabel-kabelnya aja ya. Di kotak kecil itu ya. Ini saya juga bingung mau nyoret-nyoret ini gimana ya. Oke lah. Oke. Nah, next apa perbedaan yang akan saya ceritakan ini ya? Selanjutnya. Oke, yang akan saya ceritakan di sini adalah bagaimana akar berinteraksi di dalam tanah dengan pemodelan centrifuge pada tanah jenuh sebagian. Jadi kalau yang lain itu memodelkan akar dengan misalkan apa? Memodelkan akar dengan akar buatan. Kalau saya pakai akar sungguhan ya kan, itu mah gampang Bu, saya juga nanam di rumah pakai akar sungguhan. Tapi apakah akan memodelkan lereng yang sangat besar ya? Jadi saya menggunakan 15 gravitasi. 15 gravitasi itu misalkan ini tiang ini ya, volumenya berapa dikalikan 15, itu adalah 15 gravitasi. Ada juga berapa yang menggunakan 100 kali gravitasi. Jadi kalau akarnya kecil segini, kita kali 15, itu seperti akar pohon. Ya, itu kegunaan menggunakan centrifuge. Oke, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita memodelkan centrifuge ini? Jadi tujuan melakukan penelitian ini ada beberapa ya. Pertama, kita harus mempersiapkan karakteristik tanah dulu supaya kita tahu tanah itu nanti gimana. Misalkan kita kira-kira kita mau ngajak teman kita nih neraktir ya kan. Nah, teman kita ini aji mumpung ya kan. Nah, berarti kita karakternya kira-kira nih aji mumpung nih. Oke, berarti kita traktir dia tempat murah aja. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kalau teman kita orang baik pesennya yang murah-murah, ya kita bawa ke tempat yang mahal nggak apa-apa ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus tahu karakteristik tanah sebelum kita
jangan sampai sentrifuge ini sangat-sangat mahal ya. Saya melakukan penelitian ini membutuhkan 700.000 Thailand baht. Ya, Anda kalikan dengan 500 rupiah untuk memutar sentrifuge 700.000 Thailand baht. Oke. Nah, jadi kalau jangan sampai kita melakukan penelitiannya gagal karena kita sulit mengidentifikasi tanahnya itu seperti apa. Oke, the first one, apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui kriteria tanah? Pertama adalah direct shear ya, semua sepertinya udah tahu ya, sudah pernah ujian mekanika tanah, praktikum mekanika tanah. Kemudian soil water characteristic curve ya, kebetulan sini ada kakak angkatan saya waktu S2. Soil water characteristic curve ini adalah sudah sangat familiar ya orang geoteknik, itu adalah karakteristik tanah ketika berhadapan dengan air. Ketika menguap itu gimana kekuatannya, ketika basah itu gimana kekuatannya. Oke. Selanjutnya persiapan apa yang kita harus lakukan? Yaitu mempersiapkan tanamannya itu sendiri. Kita harus mempelajari morfologi akarnya. Selanjutnya adalah kita perlu melakukan uji centrifuge tadi ya. Dan kita harus mencari tahu pergerakan tanah setelah kita uji. Next. Oke. Jadi di sini pertama ya, saya melakukan penanaman pertumbuhan akar dulu selama 10 hari. Kemudian akar itu kita tanam di dalam lereng buatan ya. Ini tingginya itu sekitar berapa ya? 1 meter ya, tingginya 1 meter. Nah, saya juga melakukan hidromekanisnya tuh ada suction tadi, kemudian ada permeability ya, permeability. Oke, next selanjutnya. Nah, ini hal yang sulit ya. Ini adalah hal yang sulit, yaitu bentar. Ini saya mencoba mencari anotasi di sini ya, tapi saya belum menemukan ya. Anotasi itu di mana? Ya, saya agak gaptek orangnya. Oke, mungkin nggak perlu pakai anotasi ya. Nah, jadi apa itu soil water karakteristik? Jadi gini, misalkan ya. Analoginya buat teman-teman mahasiswa ya, kalian itu berteman dengan seseorang, oke? Orang itu kalau minjem uang nggak pernah dikembalikan, misal, yang tertawa korban, maksud saya, nggak pernah dikembalikan, misalkan minjem uang ya. Berarti kalau nggak pernah dikembalikan, kalian itu kan tahu ya kapasitas kemampuan ekonomi teman kalian, ya kan? Berarti kalau misalnya besok dia mengembalikan 50.000, oh dikembalikan. Tapi kalau 100.000 nggak dikembalikan, berarti besok minjeminnya 50.000 aja. Ya, nah sama. Jadi untuk mengetahui soil water characteristic curve di dalam tanah, kita harus menguji kekuatan namanya pore pressure transducer. Jadi pore pressure transducer itu adalah alat untuk tahu suction di dalam tanah ketika hujan itu terjadi. Jadi ketika diputar, kita masukkan pore pressure transducer. Nah, kita harus tahu kekuatan pore pressure transducer itu berapa. Ya. Oke. Next selanjutnya adalah bagaimana cara membuat lereng itu ya. Itu pore pressure transducernya ditanam di beberapa tempat. Bagaimana cara membuat lereng itu? Jadi membuat lereng itu bukan lerengnya, kalau mungkin teman-teman oh itu mah gampang Bu, lerengnya ditegakkan aja terus ditumpuk, lah itu salah ya. Lerengnya tuh ditidurkan dulu, kotaknya ditidurkan dulu, kemudian dipadatkan dengan tidur baru diberdirikan. Nah, itu sangat tantangan yang sangat sulit karena lereng itu adalah tanah jenuh sembagian, apa ya bahasanya tuh kepiur ya, kepiur. Jadi kalau kalian habis memadatkan, diberdirikan, jatuh semua ya. Jadi itu satu tantangan tersendiri. Nah, di bawah itu ada satu skema ya. Skemanya ada water tank ya, kalau saya lihat di sini, dia ada water tank ya. Kalau di bawah itu teman-teman bisa lihat di gambar B. Jadi water tank itu nanti untuk memodelkan hujan ya. Bu, ngapain memodelkan hujan ya? Lah, sekarang kalau misalkan kalian hujan tuh raindropnya segini ya. Tapi kalau dikalikan 15 kira-kira sama duit 500 rupiah benjol mana? Ya, tuh ya, it's very important ya.
Kalau misalnya segini dikalikan 15 kali ya, itu kira-kira kalian benjol ya. Lah itu kalau kalian aja benjol, apalagi tanah ya. Tanah itu diberi beban seperti uang 500 rupiah yang banyak, raindrop itu kayak gimana kira-kira? Ya konsolidasi pasti ya. Oke, selanjutnya setelah nah di atasnya itu ya, itu kecil sekali ya gambarnya ya. Itu ada namanya LVDT ya. LVDT itu untuk tahu pergerakan si tanah. Jadi alatnya ini banyak sekali ya, namanya 700.000 Thailand baht ya. Bisa bayangkan sendiri. Saya ingat waktu itu profesor saya bilang, nih buat pengujian kamu aja 700.000 baht, ya kan? Ya kan dia kaya ya. Ini nggak apa-apa kalau saya mah nggak mampu ya. Nah, selanjutnya itu kalau kalian lihat di depan, kalau Bapak Ibu juga bisa melihat ya, di depan tuh ada tanaman vetiver itu ya, itu dipotong-potong tanamannya. Jadi tadi tanaman vetiver itu ditanam dulu, ditunggu 2 bulan, kalau sudah dipotong. Kenapa dipotong? Kalau vetiver itu daunnya segini, kalian kalikan, Bapak Ibu maaf ya, dikalikan dengan 15 kali atau 20 kali itu seperti daun apa ya? Ya, mungkin itu seperti apa ya? Seperti daun-daun pohon-pohon. Itu berat sekali. Itu langsung terjadi longsor kalau seperti itu ya. Jadi kita perlu memotong tanamannya itu. Next. Nah, ada beberapa alat lagi nih yang dipakai. Ada juga namanya high speed camera. Jadi setiap momen itu harus difoto karena kamera itu tadi akan merekam gambar dan melihat perpindahan tanah ya. High speed camera ini dia bisa menangkap gambar itu 30 kali jepretan dalam 1 detik. Jadi kalau misalnya kalian mau ngelihat, wah kira-kira dosen aku ngapain ini di rumah gitu ya, penasaran ini. Habis diusir dari kelas, wah ini saya perlu upload ke apa tuh? DPN ya. Saya mau upload ke DPN ini, dosen saya ngapain? Nah, itu pakai high speed camera tuh, krek ya, setiap gerak ketahuan ya. Nah, sama dengan ini, kita harus pakai high speed camera karena pergerakannya tuh sangat cepat. Coba minta tolong panitia diklik bagian tulisan video itu ya, gambar C bagian video. Oh, ini mouse-nya udah di saya. Diklik bagian tulisan video. Oke. Kemudian dibuka videonya. Ini memang, nah, waduh, harus download dulu ya. Ya. Kelamaan ya, ini kok laptopnya harus download dulu ya, padahal di laptop saya bisa langsung play loh. Nggak apa-apa, mungkin belum upgrade itu ya. Oke. Jadi ini kalau di play ya, centrifuge itu kalau di play ini karena saya nggak bisa share screen ya. Mungkin kalau saya share screen saya akan bisa menampilkan, saya coba share screen ya. Oke, saya coba share screen, jangan-jangan di saya juga ini ya. Ya, sudah saya share screen, harus download dulu juga. Enggak toh. Nah, secepat ini ya. Jadi ini cepat sekali. Jadi saya itu menunggu ini semalaman sampai pagi, terus berputar ya. Terus berputar seperti ini. Jadi kalau tadi yang 1 meter box 1 meter itu masuk ke dalam mesin kemudian diputar seperti ini ya. Nah, ini. Jadi dia akan selalu harus setiap detik itu difoto ya, karena sangat cepat sekali pergerakannya. Oke. Saya kurang berapa menit lagi nih Mbak? Masih lama, astagfirullah. Ada saya pengen cepat. Oke, nggak apa-apa, saya kurang dikit lagi kok ini. Saya tuh kalau presentasi cepat. Nah,
Nah, selanjutnya ini lumayan bening ya, punya saya ya. Lumayan, saya tuh bilang lumayan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ya. Apa saja tahap-tahapannya dalam pengujian sentrifuge? Pertama adalah persiapan, kemudian peningkatan level gravitasi. Jadi peningkatan level gravitasi ini supaya tanahnya nggak kaget ya. Jadi pertama gravitasinya naik 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, 4, naik terus sehingga bebannya itu seperti lereng sungguhan ya. Jadi itu centrifuge. Kemudian dicek kegagalan lereng sebagian. Nah ini DEFG itu adalah tergantung ya, tergantung kejadiannya ya. Jadi ini pakai simulasi hujan di mana raindrop itu sangat penting seperti yang saya tadi bilang ya. Kalau kepala kena uang 500 benjol-benjol ya. Jadi harus dipertimbangkan. Oke, next. Nah, di sini kita lihat hasilnya ya. LVDT ya, yang dipasang di atas kepala lereng itu ya, untuk mengetahui pergerakan lereng. Ternyata di awal dia tuh bergerak ya. Jadi pergerakannya kecil. Jadi ternyata tanah itu kalau gravitasinya 1, nah itu pergerakannya kecil. Nah kita lihat di B. Di B dia terjadi pergerakan tanah yang besar. Jadi sebenarnya tanah ini nggak diapa-apain, itu juga bergerak sendiri ya. Kenapa? Karena tadi ada yang namanya tanah jenuh sebagian. Jadi di dalam tanah itu ada air. Jadi pergerakan air ini sangat berbahaya buat tanah ya. Oke, ternyata di CDE ini biasa saja ya Bu, ya itu wajar lah bergerak di B. Kan itu tadi ditingkatkan dari 1 gravitasi ke 15 gravitasi. Bukan itu ya. Jadi si air di dalam tanah itu tadinya kan airnya kan kecil ya, karena lerengnya cuma 1 meter. Tapi begitu gravitasinya dibesarkan, si air tadi itu rasanya jadi beban yang sangat tinggi untuk tanah. Ya, jadi tanahnya akhirnya terkena beban air itu sehingga pergerakannya meningkat. Oke, kemudian kita hubungkan dengan namanya pore water pressure. Apa itu pore water pressure? Pore water pressure itu tekanan air ya. Kalau kita lihat di B ya, ternyata ada peningkatan dan ada penurunan pore water pressure ya. Yang biru ini pore water pressure-nya drop. Wah, gimana nih? Berarti pengujiannya nggak berhasil ya. Karena ini nggak meningkat semua. Nah, justru itu yang harus dibahas. Ternyata yang biru ini itu ada di bawah. Ya. Ini PPT-nya ada di bawah. Jadi yang merah, hijau, biru ya. Ini kalau saya Nah ini kita lihat di sini ya, ada beberapa channel ya, kedalamannya macam-macam, min 3, min 5, min 8, ini harus dikalikan dengan gravitasinya ya. Jadi kalau 3 itu dikalikan 15 jadi berapa, kali 20 jadi berapa, sesuai gravitasinya. Nah ternyata yang biru ini ada yang drop. Kenapa dia drop? Kita akan menemukan jawabannya di akarnya ya. Nah dia yang biru itu yang drop, yang di bawah itu drop, tapi kok ini ada ini ya dari high speed camera, di sini malah yang terjadi longsor di sebelah sini ya. Nah ini, padahal harusnya kan kalau yang biru ini drop, yang atas itu naik ya. Ini naik tadi kan di kedalaman ini ya 50 nih kan PPT-nya naik di sini. Harusnya kan yang drop di sini ya. Karena airnya meningkat di situ. Tapi kenapa yang drop itu di sini ya? Itu sebuah pertanyaan buat saya ya. Kalau buat teman-teman mungkin Bu ini yang penting saya dapat life skill ya. Oke, next. Nah, setelah kita lihat ya di sini ya, di masing-masing stage ya, ini ternyata dropnya semakin ke bawah dan terjadi genangan. Ini adalah untuk menyalurkan air hujan ya. Oke, kita sekarang cari deh penjelasannya apa sih Bu? Ngapain belajar capek-capek gitu ya? Oke, next. Nah. Kita bandingkan dengan numerical analysis. Wah ini nggak cocok sekali ya. Ini bidang longsornya di sini, tapi kok punya Ibu bidang longsornya di sini ya. Berarti penelitian Ibu gagal ini ya. Kembalikan ijazah. Oke. Nah, kenapa kok ini bidang longsornya di sini, tapi kenyataannya di sini? Oke, ada jawabannya. Jawabannya adalah akarnya, teman-teman ya. Ternyata akar di tengah ini akarnya busuk ya. Jadi ternyata akar
decay itu lebih berbahaya daripada air itu sendiri. Jadi kalau teman-teman misalkan ada teman-teman buka lahan di lereng, lahannya tuh dibakar, lereng itu udah siap-siap mau longsor, ya, karena terjadi root decay. Jadi ternyata root decay itu sangat berbahaya di dalam akar. Kalau mungkin di sini nggak ngalamin ya, kalau di sini mungkin kalau ada kebakaran, waduh gawat ya, UMS lebih banyak gedungnya daripada pohonnya ya. Tapi kalau teman-teman membuka lahan di Sumatera, di mana, nah ini yang penting ya, terjadi kebakaran. Root decay itu ternyata membahayakan stabilitas lereng. Jadi kalau misalnya membakar lahan di bawahnya ada rumah-rumah, siap rumah itu menjadi korban longsor. Nah, siap, 5 menit lagi, ini udah terakhir. Nah, kita lihat di sini, ternyata di sini ada retakan-retakan ya. Tapi karena root decay itu lebih berbahaya, ternyata root decay itu lebih banyak memicu longsor daripada air itu sendiri, teman-teman. Ya, nah, teman mungkin bilang, ah itu mah biasa ya, hal itu mah biasa. Tapi coba-coba teman lihat di lapangan, seberapa banyak orang mempertimbangkan root decay dibandingkan hujan itu sendiri. Ya, ini akan menjadi salah satu reinforcement baru kalau kita fokus di root decay daripada hujan. Ya, mungkin akan lebih melihat pembersihan tanaman itu lebih penting daripada perkuatan reinforcement. Next. Terakhir kesimpulan ya. Ini udah 5 menit lagi. Biasanya saya ngajar saya diskon 15 menit. Soalnya saya udah capek. Nah, ini selanjutnya ya. Akar di sini kita lihat. Ternyata slip surface atau bidang gelincir itu ditentukan oleh di mana akar itu berhenti. Jadi kalau teman-teman pakai terjadi di situ longsor, bidang longsornya shallow atau dangkal, teman-teman jangan pakai akar serabut nanamnya. Karena akar serabut itu dangkal. Ujung akar serabut itulah slip surface. Ya, tapi kalau akar tunggang itu cenderung menyimpan air meskipun dia menghujam ke dalam. Ya, kalau bidang gelincirnya dalam ya jangan pakai akar tunggang. Oke, kesimpulannya adalah ya dari semua itu ada poin 1 sampai 6 ya. Poin ke-6 yang belum saya sebutkan ya. Poin ke-6 adalah ternyata mechanical atau root itu mempengaruhi 60% dan hidrolik itu cuma 35%. Tadi Pak Ardana ya. Pak Ardana. Ternyata akar itu Pak mempengaruhi 65% mechanical dibanding hidroliknya gitu. Jadi itu lebih penting. Dan ternyata root channel itu arah root channel mempengaruhi di mana bidang gelincir itu terjadi. Ini ya. Kalau berbelok-belok gini ujungnya ini berarti slip surface. Oke. Dan kemudian kenapa ini tidak sama hasilnya ya? Karena kalau kalian menggunakan pemodelan 2D atau 3D, mereka itu kurang kompleks ya. Kalian sebagai engineering harus punya engineering judgment sendiri. Jangan hasilnya disama-samain sama numerical ya. Biasanya kan disama-samain biar bagus. Nah, berarti itu salah ya. Yang kayak gitu itu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi oleh Ibu Gayo Aji dengan memaparkan